Sudah 5 tahun berlalu semenjak masa jabatan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Dengan berakhirnya masa jabatan beliau, maka pemimpin baru dibutuhkan Indonesia. Pada 2024 mendatang, tepatnya 14 Februari, pemilihan umum akan dilaksanakan. Pak Ganjar itu kan dikenal sebagai pemimpin yang dekat ya dengan masyarakat, terkhusus pas waktu beliau menjabat sebagai Prabowo itu bertanggung jawab, tegas, jujur, mantap. Karena menurut saya Prabowo sangat berbobot dan berpengalaman di dalam bidang pemerintahan. Prabowo seorang pendekar, true warrior, dan tidak pernah menyerah. Kami telah mewawancarai 3 anak muda pendukung dari masing-masing paslon pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo, Ganjar, dan Mahfud MD. Saya memilih Anies. Karena menurut saya Prabowo sangat berbobot dan berpengalaman di dalam bidang pemerintahan. Mungkin karena Ganjar bisa mendekatkan diri atau memahami apa yang dimau dengan Gen Z dan milenial. Alasan saya memilih Anies karena Anies pemimpin yang peduli dengan nasib rakyat tertindas dan sangat konsen dengan fokus keadilan. Ya, harapan saya jika Prabowo menjadi seorang presiden, Prabowo dapat memenuhi janjinya, dan saya juga berharap Prabowo bisa membawa Indonesia lebih maju dan berkembang. Harapan saya Ganjar bisa merealisasikan janji-janjinya karena bisa memahami harapan generasi milenial dan Gen Z. Harapan saya jika Anies terpilih sebagai presiden untuk 5 tahun ke depan, Pak Anies bisa menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan mampu mengayomi masyarakat. Capres-Cawapres sudah mendaftar ke KPU dan telah menjalani tes kesehatan. Proses pendaftaran peserta Pilpres di KPU jadi penanda dimulainya kontestasi berebut kursi nomor 1 di negara ini. Di antara 3 ini kandidatnya siapa yang Ibu pilih? Ya, yang mana yang enak dipakai yang itu Ibu pilih. Ya Jokowi lah, kan maju kan susuman turun kan Jokowi yang semua turun ke masyarakat semua, mau desa, mau mana kan semua dia masyarakat semua dipilih semuaan. Kan di mana kan sekolah kan dimajui, yang susah kan yang janda-janda kan dimajui. Kita kan yang itu. Ya itu aja kalau Ibu. Milenial dan Gen Z ada baiknya memilih Ganjar. Dia itu aware sama mental health, climate change. Itu kan yang sekarang sering dibahas. Visi misinya mau Indonesia unggul, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Programnya juga ngurangin pengangguran. Cocok banget buat para fresh graduate. Kemarin kan sempat rame. Kalau Ganjar ditudingkan menerima uang dari proyek EKTP sebesar 2,3 triliun rupiah. Dari isu ini, apa yang membuat Anda masih yakin memilih Ganjar? Setahu saya mengenai kasus itu sudah diklarifikasi Novel Baswedan selaku penyidik kasus Ganjar. Beliau mengatakan bahwa belum cukup bukti kalau Ganjar terlibat dalam korupsi pengadaan EKTP. Dan dengan cara kerja kepemimpinan Ganjar membuat saya yakin dengan pilihan yang saya tuju untuk paslon Ganjar dan Mahfud. Data LBH Yogyakarta, 307 dari 450 kepala keluarga desa Wadas menolak penambangan. Apa Anda yakin? Karena ada juga kontroversi lain, yaitu proyek penambangan batu andesit di Wadas. Dalam prosesnya terjadi eksploitasi alam dan pelanggaran HAM terhadap warga di Wadas. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Dalam kasus Wadas itu, memang terjadi kerusakan alam dan pelanggaran HAM dengan masyarakat di sekitar Wadas. Namun, langkah akhir dari masa jabatan Ganjar saat itu adalah mengganti rugi dan memberi komunikasi yang baik terhadap masyarakat Jawa Tengah. Jadi, saya kira sudah cukup untuk timbal balik dari program yang dijalankan. 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke.
dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Ganjar menjadi sorotan publik karena terkesan merendahkan profesi jurnalis dengan menyebutnya MC. Bisa dibilang agak blunder, tetapi Anda tetap memilihnya. Jadi seberapa yakin Anda bahwa Ganjar akan menang? Memang adanya perkataan dari Pak Ganjar mengenai itu. Tapi ada benarnya, meskipun Mbak Najwa adalah seorang jurnalis, ia tetap menjadi master seremoni di acara tersebut. Dan perkataan netizen yang menyebutkan bahwa Pak Ganjar merendahkan profesi. Buktinya, tidak ada secara eksplisit beliau sampaikan bahwa menjadi MC itu sesuatu yang jelek. Saya yakin dengan sepenuh hati bahwa kinerja dan visi misi Ganjar Mahfud akan berjalan dengan baik, beriringan dengan perkembangan Indonesia. Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sudah beredar dokumen visi dan misi dari paslon ini. Sebagai pendukungnya, apa yang membuat Anda meyakini dan merasa bahwa visi misi ini sejalan dengan pribadi Anda? Apakah Anda memiliki harapan serta ekspektasi di dalamnya? Iya, memang benar Prabowo dan Gibran memiliki visi misi asta cita yang ingin meningkatkan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Karena dari rakyat untuk rakyat sehingga rakyat dinomorsatukan dan tidak dinomorduakan. Anda menyinggung HAM, tapi Prabowo sendiri terlibat dalam isu HAM. Sebagai anggota militer, dia bertanggung jawab terhadap Santa Cruz Massacre di Dili, Timur Timur. Juga yang paling banyak dibicarakan yaitu keanggotaannya dalam tim mawar. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, dalam hal ini saya tidak bisa menjawab karena Prabowo juga tidak ada jawaban yang konkret. Namun, dia tidak menutupi fakta ini. Dari situ kita tahu bahwa seorang Prabowo itu jujur dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Anies ini dikasih mandat buat jadi pejabat oleh Pak Jokowi. Kan dia mengungkap kasus korupsi pas masih menjadi menteri. Banyak loh itu duit korupsinya. Dia tahu, dia ambil tindakan. Alasan keluar dari kementerian aja karena kinerja yang terlalu bagus kalau hanya sebatas menjadi menteri aja. Seberapa yakin Anies akan menang? Saya yakin Anies akan menang karena kerja dan amanah yang selalu dia ingat dalam kepemimpinannya. Anies menjanjikan pembangunan fasilitas, tetapi dilihat dari proyek JIS saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak memenuhi ekspektasi. Malah banyak menimbulkan masalah seperti hak tempat tinggal warga yang digusur belum diperoleh. Bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan untuk membuat fasilitas lain di skala yang lebih besar yaitu se-Indonesia? Kita kan tahu Anies Baswedan ini bukan dari politisi, jadi saya menganggap bahwa dalam masa kepemimpinan Anies ini sebagai langkah awal yang tidak mungkin lepas dari kesalahan. Untuk kasus BIS itu hanya perlu melihat bagaimana prospek depannya, cara kerja Anies menanggapi permasalahan tersebut. Dan saya tetap percaya dengan program yang akan dilanjutkan Anies. Melalui pemilu politik, berbagai suara dan aspirasi dari seluruh penjuru negeri terdengar. Pemilu politik menjadi panggung bagi rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan mereka. Pilihlah presiden yang punya nyali untuk adu gagasan besar demi anak-anak muda 20, 30, hingga 40 tahun ke depan. Pilih presiden yang memiliki tanggung jawab yang besar atas bangsa ini, bukan hanya janji-janji manis yang diberikan. Pilihlah presiden yang menyuarakan suara rakyatnya. Pilihlah presiden yang memiliki pendirian sendiri dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Pilihlah presiden yang mampu merealisasikan janji-janjinya.
Dada aku menakut apa yang berat. Pik nih cangsin pik. Anjay, cool banget. Ini Pik.